Berdoalah agar kalian jangan masuk dalam pencobaan. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Jadilah. Mengapa kalian tidur? Bangunlah. Tidak Sanggupkah kamu berjaga bersamaku? sanggupku malam ini. Orang yang menyerahkan Aku sudah datang. Anak manusia akan diserahkan untuk menebus segala dosa. Tangkap Yesus! Tangkap Yesus! Yesus penghujat Allah! Lihatlah orang yang menyerahkan aku. Dia mengkhianatiku dengan ciuman. Apakah dengan ciuman engkau menyerahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami serang mereka dengan pedang? Petrus, Sarungkan pedangmu. bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Akulah dia. Bangunlah. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Penjahat ke aku, sehingga kalian datang lengkap dengan Pedang dan senjata. Tiap-tiap hari aku selalu berada bersama kalian di bait Allah. Kalian tidak menangkapku. Apakah ini saatnya kalian menangkapku? Prajurit, tangkap dia! Siksa dia! Jalan! Jalan! Hukum dia! Jalan! 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 Awas, Jalan! lagi waktu ini. Jalan! 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 Bunuh dia! Siksa dia! Bunuh dia!
manusia. Pilatus dengan penuh kebencian, orang banyak menuntun agar Yesus dihukum mati. Karena takut Pilatus menjatuhkan hukuman yang tidak adil. Namun Yesus berdiri di hadapannya dengan tangan terikat dan diam. Saudara-saudari, apa tuduhanmu terhadap orang ini? Dia menghujat Allah. Dia mengaku sebagai anak Allah. Dia menyebut dirinya Mesias. Dia menyebarkan ajaran sesat. Orang ini mengaku dirinya raja. Dia mengacaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Dia menghasut rakyat agar melawan kaisar. Ajaran-ajarannya telah banyak membuat orang berbalik melawan kaisar. Dia menyebut dirinya raja. Pilatus yang terhormat, orang ini ingin berkuasa. Dia melawan kaisar, dia menghasut rakyat dengan menghujat kaisar. Dia tak layak menjadi raja. Siksa dia! Bunuh dia! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Bunuh dia! Tidakkah engkau dengar? Ada begitu banyak tuduhan yang ditimpakan kepadamu. Benarkah engkau ini raja? Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Woi! Apa engkau kira aku ini orang Yahudi? Lihatlah, bangsamu dan imam-imam kepala mulai menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Jadi engkau adalah raja. Engkau sendiri mengatakannya. Aku lahir dan datang ke dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Apa itu kebenaran? Hukum dia! Hukum dia! Siksa dia! Hukum dia! Hukum dia! Saudara-saudari sekalian, siapa yang kamu kehendaki agar dapat aku bebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus ini? Barabas! Barabas! Bebaskan Barabas bagi kami! Tetapi kejahatan apa yang telah diperbuatnya? Salibkan dia! Salibkan dia! Bebaskan Barabas bagi kami! Apa yang kau ajarkan? Apa engkau sungguh raja orang Yahudi? Tidak! Bukan! Penguasa kami bukanlah dia, tetapi kaisar. Penghasut ini harus engkau hukum. Jikalau tidak, engkau bukanlah sahabat kaisar. Prajurit, bebaskan Barabas. Ha 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 ha. Aku bebas. Aku bebas. Ha 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 ha. Aku bebas. Ha 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 ha. Lepaskan tanganmu dari perkara ini. Orang ini orang benar. Dia bicara tentang kebenaran. Tetapi apa itu kebenaran?
Aku tidak mendapat kesalahan apapun pada orang ini. Sekarang aku akan mencambuk dan menyiksa dia. Lalu akan kubiarkan dia pergi. Prajurit, ambil dan siksa dia. Sini, prajurit. Buka jubahnya dan pakaikan dia pakaian ungu itu. Siksa dia! Bunuh dia! Siksa 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 dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Siksa dia! Siksa dia! Bunuh dia! Siksa dia! Bunuh dia! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Bunuh 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 dia! Siksa dia. Siksa dia! Kasih Bapak. Siksa terus. Ayo prajurit. Siksa terus. Siksa terus, siksa. Kasih bangun, kasih bangun, kasih bangun. Kasih bangun. Teman-teman. Oh, di hadapan Pilatus. Saudara-saudari sekalian, aku telah mencambuk dan menyiksa raja kalian. Sekarang tiba saatnya aku akan membebaskan dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Dia harus mati sebab dia menganggap dirinya anak Allah. Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Enyahkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Sekarang ambillah dia dan adili dia menurut hukum-hukummu. Biarkanlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Prajurit. Bawa dia, seret. Seret. Siksa dia! Siksa dia. Siksa dia! Pinggir jauh dalam batu cai. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Sujud di kauyak Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Salam bagimu. Hai Raja orang Yahudi. Dengan penuh kerelaan
Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat itu. Ia hanya berdiam diri, tetapi berteguh hati untuk menerima keputusan yang tidak adil itu. Betapa kita kerap kali merasa tidak senang, bahkan mengeluh, bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita. Semisal penyakit, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam percintaan, kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan materi. Bahkan Yesus pernah berkata, "Barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus berani menyangkal diri, serta memanggul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Betapa sering kita melarikan diri dari risiko hidup ini. Lebih sering kita mencari sesuatu dalam kenikmatan daripada harus berkeringat dan berjuang dengan tabah hati. Marilah berdoa. Ya Yesus, jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama tenaga dan pengorbanan kami yang sangat dibutuhkan bagi gereja, keluarga, dan masyarakat kami. Kuatkanlah niat dan keberanian kami untuk tidak melarikan diri dari tanggung jawab yang harus kami pikul. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Seret, Ya Allah, ampun. Kotor. Jalan! Ayo, siksa! Cabut! Jalan cepat! Cabut! Siksa dia! Minggir! Kasih jalan tuh! Minggir! Jalan! Siksa! Ayo! Jalan! Pokoknya! Jalan! Ayo! Jalan cepat! Siksa jalan! Baik! Betul! Ayo! Siksa terus! Jalan! Ayo cabut! Ayo bangunlah, jika benar engkau hebat. Lihatlah, Raja bangsa Yahudi terjatuh! Bangun! Cepat! Malas jalan! Dengan sesungguhnya kelemahan-kelemahan kitalah yang ditanggungnya, dan segala sukacita kitalah yang dipanggulnya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah meninggalkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Sesudah jatuh, Yesus segera bangun kembali. Tenaga manusiawinya sudah sangat lemah, maka sebenarnya salib tak dapat dipikulnya lagi. Hanya karena kasih dan cintanya lah yang mendorongnya untuk tetap tabah. Jatuh adalah pengalaman yang menyakitkan
dan memalukan. Seringkali kita juga terus jatuh dalam kesalahan dan dosa yang sama. Satu pertanyaan untuk kita renungkan. Bersediakah kita bangun lagi dari kesalahan dan kedosaan kita? Bumi tak akan menangis jika kita terantuk dan jatuh. Namun ia akan meneteskan air mata jika kita tak mau bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, hampir setiap kesusahan kami rasakan terlalu berat. Namun kami percaya kelemahan itu akan kami atasi dengan kekuatan-Mu. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib cuci-Mu Engkau telah menebus dunia. Anakku, anakku. Mawar ini, mawar duka. Kubacakan puisi ini ketika mentari hanyalah lembayung jingga bersama alam yang merunduk sunyi. Sebisu hatimu bunda di saat terpekur di kakinya yang mulai memikul kayu salib. Bunda, bening matamu menatap wajah nan terkulai. Tatapanmu membelai seraut wajah letih. Air matamu membasahi dahaganya nan lara. Sejuk telingamu menangkap rintihannya sedih. Anakku, Ibu, inilah anakmu. Belati duka menikam wajahmu pasrah, menatap bunda dalam hening. Duka manakah seberat dukaku? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mawar yang bunda petik pada samudra kehidupan adalah mawar dari taman hati penuh cinta. Berpadu gelombang kasih mengalir pada sungai hati nan tak bertepi.
Salam bintang laut, Kau hadirkan keribaan Bapa setangkai mawar pengabdian. Mahkotanya mekar dalam lautan siaran tak bertepi. Bunda, di pintu hatimu kami mengetuk. Salam pintu surga. Mawar nan terbuai ini ku persembahkan padamu. Dari hatiku yang patah berkeping retak, dari jantungku yang berdetak lambat, dari nuraniku yang puntung-buntung, oleh wajah pertiwiku penuh tangis nan sedih. Minggir. Hai, ketua, minggir. Berdoa. Bunda pengasih, aku sendirilah yang membuat engkau menderita. Terima kasih atas segala jerih payahmu menerima derita dalam cinta. Bersama putramu Yesus untuk merangkul semesta jagat. Milikmu sendiri. Tolonglah semua kaum ibu di seluruh dunia, terutama mereka yang berada di daerah ini, agar dalam masa penderitaan ini mereka dapat mendidik anak-anak mereka mengikuti jalan kebenaran, mengikuti jalan terang dan jalan surgawi. Anakku. Siksa. Cabut, ayo. Ayo, cepat. Ayo. Cepat. Ayo. Ayo, terus. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Orang ini kelak. Dia takkan sanggup memikul salib ini ke Kalvari. Prajurit, cari seseorang untuk membantu dan memikul salib ini. Hei! Kamu sini! Siapa dalam? Simon. Kamu tidak lihat orang itu tidak mampu memikul salib. Bantu dia! Mau melawan kamu? Jalan! Bantu dia! Yesus kelihatannya sangat letih sekali. Ia sudah tak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Maka ditahanlah seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru pulang dari kebun. Lalu diletakkannya salib itu di bahunya, supaya dipikul sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudari, ketika Simon dipaksa untuk memikul salib, ia dengan rela menerimanya. Ia dengan rendah hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Inilah tanda cinta dan belas kasihannya yang mendalam kepada sesama yang menderita. Kepada kita diberikan kebebasan untuk mengikuti Dia atau menolak Dia. Dengan hati yang lembut, Yesus berdiri di pintu hati kita.
ia mengetuk dan meminta jawaban dari kita. Memilih Yesus berarti harus menyangkal diri dan memikul salib. Apakah kita mampu? Marilah berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa kami telah Kau pilih untuk melayani dan mengasihi sesama, serta memampukan kami dengan kekuatan-Mu untuk mewujudkannya. Perhentian ke-6, Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Minggir. Apa lagi yang kamu buat? Minggir. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kadangkala kami takut dan malu untuk berbuat baik. Kami tidak berani mewartakan cinta kasih kepada sesama. Semoga hati dan perbuatan kami bersatu dan sesuai dengan rencana-Mu untuk menolong orang lain yang ditimpakan kesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib cuci-Mu Engkau telah menebus dunia. Lihatlah, dia terjatuh lagi. Bangun! Tempat yang kamu masih jauh. Bangun ke bawah. Bangun. Pikul salib dulu, baca. Jalan. Ayo. Siksaan yang menimpanya membawa perdamaian untuk kita. Dan kita sembuh berkat bilur-bilur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang hilang dan tersesat. Masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi kepada Dia, Tuhan menimpakan segala kesalahan kita. Ia dianiaya dan Ia pun tunduk dan tidak membuka mulutnya. Bagaikan domba yang diam, tak mengembik bila dicukur. Seperti anak domba yang dihantarkan ke pembantaian. Demikian pun ia tidak membuka mulutnya. Yesus jatuh ke tanah lagi karena orang tidak ingat kebaikannya terhadap mereka. Namun cinta kasihnya tidak hilang. Sebab itu segeralah ia bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, buatlah hati kami untuk selalu peka dan terdorong untuk dapat menerima segala kesusahan. Berilah supaya kami dapat membantu sesama kami yang menderita dengan cara kami sendiri. Berilah kami hati yang rela untuk membantu sesama kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-8, Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib cuci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Hai perempuan-perempuan Yerusalem, janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakku. Jika orang bisa berbuat begini terhadap kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering. Minggir! Hadang jalan saja! Minggir! Berjalan! Marilah berdoa. Dengan ini, Yesus menunjukkan bahwa karya amal lebih berharga daripada kata-kata dan air mata. Lebih baik merubah diri daripada menangisi dosa kita. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jatuh terus! Bangun! Tempat kematianmu sudah dekat! Besok sana tuh! Sini! Kalvari Bukit Tengkorak. Jalan menuju puncak tidaklah mudah. Demikian berbatu dan berkelok-kelok menampakkan keganasan dunia bagi Sang Kasih. Dapat dipahami mengapa Yesus dapat jatuh sampai 3 kali. Yesus yang telah lemah karena tidak tidur semalaman, didera dan diseret kemana-mana, harus menempuh perjalanan yang begitu berat. Yesus harus menjalankan semuanya itu karena satu hal, yakni kasih. Dan Yesus pun jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Namun ia tetap bangkit dan berdiri untuk melanjutkan perjalanannya. Ia harus terus berjuang untuk mencapai tujuan. Maka dalam kehidupan, ketika kita menghadapi berbagai tantangan zaman, sebagai pengikut Kristus yang perkasa, kita tidak boleh pernah menyerah sekalipun. Harus jatuh bangun. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kepada Bapa dan kepada kami, Engkau harus menderita hingga jatuh berulang-ulang. Anugerahkanlah roh kekuatan kepada kami, agar kami mampu bangkit dari kelemahan kami untuk terus berjuang menerja tantangan hidup ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, Kasihanilah kami orang berdosa. Ayo! Tempat kematian kamu sudah dekat! Berjalan! Ayo, hukum! Siksa! Coba siksa! Siksa! Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus
dan bersyukur kepadamu sebab dengan salibmu engkau telah menebus. Salah bagimu. Raja orang Yahudi. Prajurit, kalau begitu kita undi saja siapa yang akan mendapatkan jubah ini. Ternyata jubah ajaib ini aku yang mendapatkannya. Akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Dia dicemoohkan. Penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuh, tetapi juga menggoyahkan kehormatan, wibawa dan harga diri seorang yang harus dijaga. Yesus harus mengorbankan segala-galanya. Ia tak menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa kehidupan dipertaruhkan untuk sesamanya. Pengorbanannya merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan ikatan yang kuat dan perdamaian yang kokoh dengan mereka yang menolak Dia. Yesus menyerahkan diri pribadinya sendiri untuk menebus semua orang, termasuk kita semua yang hadir di sini. Marilah berdoa. Ya Bapa, beranikanlah kami untuk mengorbankan harta kekayaan, kehormatan, wibawa dan jabatan demi menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran yang dibutuhkan bagi keselamatan umat manusia. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, Kasihanilah kami orang berdosa.
Puncak Golgota sudah didaki oleh putra manusia, dan kini tiba saatnya dia akan dibantai di mimbar salib. Keringat bercucuran membasahi tubuh dan darah meleleh seakan meminta dikasihi oleh makhluknya. Namun makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dipaku di palang penghinaan. Tangan yang selama 33 tahun rajin bekerja sekarang dipaku karena kemalasan manusia. Kaki kudusnya yang telah mengembara ke banyak tempat untuk menolong orang kini dipaku karena manusia sering melangkah ke tempat-tempat gila, ke ladang korupsi, ke tempat pelacuran, ke tempat perjudian, dan menjadi biang ketidakadilan. Oh manusia, mengapa kamu berbuat demikian padaku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku ini Tuhanmu? Hai Yesus, rasakan paku-paku ini menembus tangan dan kakimu. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudariku, memang jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah dengan penderitaan. Allah sungguh mengasihi manusia hingga ia rela mengutus putranya ke dunia. Betapa Tuhan baik kepada kita, sungguh mengagumkan bagi kita. Lalu bagaimana sikap kita dalam mengikuti jalan salib putranya itu? Apakah kita termasuk kelompok prajurit yang bermain dadu untuk mengundi jubahnya? Mulut mereka digenggam kerakusan, kebencian, dan dendam membara. Ataukah kita termasuk orang-orang setia seperti Maria bundanya, Maria Magdalena, dan Yohanes? Marilah berdoa. Ya Yesus, tangan dan kakimu dipaku karena dosa dan kesalahan kami. Perbuatan dan tindakan kami yang jahat adalah paku-paku yang melukai dan menembusi tanganmu. Semoga kami semakin sadar akan keikhlasan dan kekayalan kami sehari-hari.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-12, Yesus Bapa disalib. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau kudus. Umat dimohon semua berlutut. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Yesus, hati dan tindakan kami begitu keras dan angkuh, bagaikan paku-paku yang menembusi tangan dan kakimu. Ampunilah kami. Lihatlah, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Hai Raja orang Yahudi, turunlah dari salib itu supaya kami dapat percaya. Engkau yang ingin merabahkan bait Allah, turunlah dari salib, jikalau sungguh-sungguh anak Allah. Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib itu. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Eloi, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku haus. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Sudah selesai.
Golgota, Golgota. Terbantai tubuh tak berdaya. Tersobek jantungnya merah tua. Kedukaan itu sangat berat. Dan di bawah palang hina berdiri Bunda saksikan putra. Anakku, apa salahmu? Mengapa mereka telah membunuhmu? Oh Bunda duka cita, ini salah kami, ini dosa kami. Kami yang telah meludahi mukanya, menampar pipinya, merobek jubahnya yang suci. Golgota, Golgota. Terukir dalam cinta tetes darah, hapuskan dosa. Mengalir bersama geliat tubuhmu. Golgota, Golgota. Saksikan cinta Tuhan terucap dari bibir, tertampar serdadu bengis. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan di malam ini Mazmur-mazmur cinta berkumandang. Bapa, selesailah sudah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Itu Yusuf dari Arimatea, ia adalah murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus, mengapaninya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Di sini dibenarkan sabda Yesus bahwa benih yang ditanam harus mati dahulu agar dapat menghasilkan buah. Bawa.
Marilah berdoa. Ya Yesus, segala kesulitan kami juga merupakan benih yang suci, yang menghasilkan buah yang melimpah. Karena itu, berikanlah kemampuan kepada kami untuk memahami dan menemukan arti dari kesulitan-kesulitan hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Yang sesudah tak berjawab diterima oleh Bunda. Kasihanilah ya Tuhanku, semoga sengsaramu membawakan selamat. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Kau telah menebus dunia. Marilah berdoa. Kuserahkan nama-nama anakku ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tulislah nama-nama anakku dengan tinta yang tak terhapuskan, agar tidak ada siapapun juga yang dapat merebutnya. Tidak juga iblis durhaka mengayatnya seperti gandum celaka. Peganglah tangan anak-anakku bila mereka harus kulepaskan. Bila mereka harus kulepaskan, biarlah mereka dilindungi kuat-Mu, terlepas bebas dari segala kelemahan. Tuhan, Kau tahu betapa hebatnya dunia membenci mereka dengan sewenang-wenang. Jagalah, jangan sampai mereka tenggelam dalam gelombang dunia yang kejam. Aku tak minta agar anak-anakku bebas lepas dari setiap penderitaan. Hanya aku minta keberanian dan daya tahan bagi mereka. Di dalam nama-Mu mereka beroleh perlindungan dalam satu ikatan yang tak terhapuskan. Mari kita mentamparkan dari pasta Betaram.
membawa Ilse bisa berkenan. Udahan ini. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua yang ada di sini, permenungan kita sepanjang hari dan karya pelayanan kita selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.